Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jemaah Masjid Al-Hikmah Air Paku yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita dipertemukan kembali di kajian rutin kita di malam hari ini di setiap Jumat. Semoga nanti menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih senantiasa menuntut ilmu. Seperti itu. Karena kalau kita lihat perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ditimang-timang sampai ke liang lahat. Nah, makanya di sini penting bagi kita untuk memahami bahwasanya manusia itu harus senantiasa belajar dan cukup menjadi sebuah hukuman, yakni ketika kita tidak mengetahui sisi negatif kita hingga akhirnya kita nggak mau memperbaiki diri. Kenapa kita nggak memperbaiki diri? Ya karena kita nggak tahu kalau kita ternyata ada sisi kekurangan. Makanya penting sebuah kaca itu supaya kita bisa jadi orang yang sebaik mungkin. Itulah fungsi kaca. Dan majelis ilmu juga hampir mirip fungsinya seperti itu. Supaya kita bisa menerapkan dalam diri kita apakah ada yang kurang sih, supaya kita bisa menjadi manusia yang mungkin tidak bisa sempurna, tapi bisa menjadi manusia yang terbaik. Insyaallah kita hari ini akan lanjutkan dengan huruf Ain ya Bapak Ibu sekalian. Nah, huruf yang sering dibahas, kalau Imam Ibnul Jazari mengatakan huruf yang sulit itu ya huruf Dhad. Ya karena orang Arab mereka seringkali menggunakan huruf Ain, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Akan tetapi kita kan tidak ada namanya kosakata dalam bahasa Indonesia itu menggunakan huruf Ain, ya tidak ada. Bahkan lafaz-lafaz Arab yang sudah masyhur di tempat kita pun jarang kita ucapkan dengan benar huruf Ainnya. Selama ini kalau kita misalnya memberi salam atau menjawab salam, jarang orang kayak gini, Assalamualaikum, jarang banget. Seringnya apa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, mana kira-kira kan? Amin ya robbal alamin. Harusnya amin ya robbal alamin. Ya, karena sudah terbiasa, ya karena sudah terbiasa, maka yang harusnya andai saja nih, namanya andai ya. Dulu ketika kita masih kecil sudah diajari yang benar cara jawab salam, mungkin nggak jadi seperti ini ya. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kalau suka berandai-andai itu berarti kurang beriman sama takdir ya Pak Ibu ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi sudah terjadi seperti ini menjadi bekal kita untuk membiasakan diri. Mungkin seolah-olah berlebihan ya. Oh, soal salam aja Assalamualaikum. Nah, cak wong Arab nian kamu nih ya enggak apa-apa gitu kan. Biar latihan gitu kan. Waalaikumsalam. Pak Haji. Pak Haji siapa? Pak Haji Abdullah gitu kan. Pakai ain kan. Nah, kalau misalnya sekarang ini, wah itu Firaun gitu kan, harusnya Firaun kan. Ya. Nah, mungkin bisa dipraktekkan dalam bahasa sehari-hari supaya ya kita lebih mudah untuk menerapkannya dalam bacaan Al-Qur'an kita. Kita langsung praktekkan di ta'awudz Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana nih? Kenapa jadi kepanjangan lagi ya Pak Ibu? Kemarin enggak lah. Pendekin sedikit ya Pak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kita akan latihan ini. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini amin. Faslun pasal fi tabkiri fil qiraah wa fi nafil hasadi wal ujbi. Pasal yang menjelaskan tentang bersegera dalam belajar dan larangan untuk hasad dan ujub. Bapak Ibu tahu nggak bedanya sombong, bedanya ujub, bedanya sum'ah, bedanya riya? Itu beda Bapak Ibu ya. Kalau sum'ah itu melaksanakan sebuah amaliyah ibadah yang harusnya ditunjukkan untuk Allah, tapi dilaksanakan supaya didengar orang. Misalnya baca Al-Quran bagus, dibagus-bagusin supaya dipuji orang, supaya orang yang dengar memuji dia. Kalau riya itu pandangan Bapak Ibu. Dia sholat supaya dipuji atasan, supaya dipuji calon mertua. Nah, bukan pendengaran dia, pakai penglihatan. Itu riya. Mentang-mentang ada calon mertua, sholatnya dilemah-lemahin. Nah, terus ujub. Ujub ini Bapak Ibu, dia ini nggak ada hubungan sama orang lain. Dia ini merasa dirinya itu lebih di hadapan dia sendiri. Jadi dia nggak mengharapkan pujian orang, enggak. Dia dalam hati merasakan, oh ya, aku inilah yang paling ikhlas nih, kate. Nah, kalau misalnya aku itu ujub Bapak Ibu. Nah, hasad itu apa? Hasad ini beda dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan kebinasaan terhadap orang lain tadi. Itu ghibthah. Makanya kita kan boleh iri secara umum kan kepada dua orang ya, yang bacaannya bagus, terus dia itu dengan bacaannya baca Quran terus yang malam, kedua dengan orang yang punya harta banyak, terus dia gunakan untuk bersedekah dengan jalan Allah. Kita boleh iri dengan orang tadi. Tapi iri di sini bukan hasad, tapi ghibthah. Karena kita nggak mengharapkan orang yang dermawan tadi hartanya hilang. Kalau hasad enggak Pak. Tetangga punya mobil baru, kita merasa nggak senang, hasad kita. Kita pengen punya mobil itu dan juga kita pengen mobil itu hilang dari dia. Nah itu hasad, jahatnya kan. Na'udzubillahi min dzalik. Qala rahimahullah ta'ala wa yanbaghi ayyubakkira bi qiraatihi 'ala syaikhi awwalan nahar. Hendaknya seorang murid itu bersegera belajar kepada gurunya di awal siang. Nah, tapi kita di akhir malam. Kenapa? Ya karena kalau di akhir malam itu takutnya sudah habis energi. Nah, cuman kalau kita menunggu idealnya Bapak Ibu, katik belajar lagi kita. Karena kita ini bukan santri di pondok pesantren. Mungkin ini kok dari dunia pondok pesantren cocok ya. Atau mungkin di sini kan sering ya
pas ba'da subuh. Nah, itu maksudnya di sini. Itu sebenarnya lebih efektif. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Nah, jadi makanya kalau misalnya pas pengajian ba'da subuh itu lebih bagus. Wa yanbaghi ay yuhafidha ala qiraati mahfudhihi wa yanbaghi alla yu'thira bi naubatihi ghairahu. Dan hendaknya sang murid itu benar-benar menjaga hafalannya, benar-benar menjaga apa? Hafalannya. Fa innal itsara bil qurabi makruhun wa bi khilafil itsari bi hudzudzin nufus. Nah, dan juga hendaknya kita tidak mendahulukan orang lain dalam belajar, jatah giliran belajar. Karena apa? Mendahulukan orang lain dalam suatu ibadah, suatu amal soleh itu makruh Bapak Ibu. Ini sering terjadi. Misalnya di saf depan kosong, Bapak malah nyuruh orang lain maju. Itu hukumnya makruh. Harusnya kita sendiri maju. Nah, kalau misalnya ada jatah snack banyak, kawan ambil duluan. Nah, itu baru sunnah. Nah, kadang kita kebalik. Tapi bukan cuma sini ya. Insya Allah bukan cuma sini. Pas kondangan gitu kan, ada sate gitu kan, silakan duluan Pak. Nah gitu, itu baru bagus. Kadang kita ini kebalik. Terus bikhila tadi ya. Tapi kalau mendahulukan pada perkara-perkara nafsi ya, perkara-perkara pribadi, ya itu bagus. Ya tadi ya. Misalnya kita naik bis, silakan Pak duduk. Karena lihat kita ada orang yang lebih tua daripada kita, nah itu tidak masalah, lebih bagus. Bahkan disunahkan. Fa in ra'a syaikhu al-maslahata fil itsari fi ba'dil awqati li ma'nan syar'iyyin fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrahu. Nah, tapi kalau beberapa waktu seorang guru itu mendahulukan, padahal ini perkara yang qurbah, ini perkara-perkara amal soleh kok didahulukan kepada orang lain oleh sang guru. Misalnya muridnya datangnya itu terlambat dia, tapi didahulukan sama sang guru. Maka sang murid ini boleh nanti suatu saat mencontoh ini dengan mengetahui ini ada perkara syar'i yang memang didahulukan. Contohnya, itu memang murid itu terakhir datang didahulukan guru karena mungkin bentar lagi dia mau pergi ke Palembang, nak jenguk bininya. Nah, itu guru harus tahu uzur-uzur syar'i seperti itu. Mungkin dah WA duluan. Nah, seperti itu kan bisa. Walau ta'ala alam bis soal sudah, nanti bisa kita lanjutkan ke kan depan. Taib, nggak kerasakan nanti halaman khatam Bapak Ibu. Kita lanjut di huruf ain. Taib. Huruf ain ini Bapak Ibu kita udah sering membahasnya ya. Makhrajnya di tengah tenggorokan. Tengah ujung pangkal sebenarnya itu hanya sebagai simbol saja Bapak Ibu. Kode saja. Karena pada dasarnya tengah itu di mana saudara apa tenggorokan dibagi dua bukan. Tengah itu ya di sini dia tempatnya, ya. Jadi ada kayak katup Bapak Ibu yang mencegah kita ketika kita ini ngomong, ketika kita makan tidak tersedak ya, ini dia katup ini. Jadi harusnya bisa karena ini katup ini normalnya gerak terus Bapak Ibu. Oke. Coba kita baca. Baik, sebenarnya nanti ketika harokat lebih mudah dibandingkan ketika sukun. Kita langsung saja. Mohon maaf mic-nya, Pak. Mic, Pak. Yang istiqomah Pak Ibu ya. Ini sudah termasuk banyak daripada jemaah saya ini. Ya, banyak ini. Jadi yang istiqomah Bapak Ibu ya insya Allah ya, karena al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita baca ka ni' wa wala ta'thaw. Silakan Bapak. Wala taqsaw. Sekali lagi Bapak. Wala taqsaw. Coba Bapak ditekan ya.
ta'sau. ta'sau. Nah, sip. Seperti itu Bapak. Mungkin itu belum sampai 100% tapi itu jauh lebih bagus. Ya, jadi ditekan seperti itu. Ta'sau. ta'sau. Nah, sekali lagi Pak, sudah Bapak. Wala ta'sau. Oke, sudah Pak, barakallahu fiik. Sami'na. Silakan Bapak. Sami'na. Agak ditekan Bapak. Sami'na. 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 Nah ini sin biasa Pak, S. Sa bukan sya, tapi sami'na. Sami'na. Baik. Sudah Pak. Kurang ditekan ya Bapak ya. Barakallahu fiik. Mu'jizi. Silakan Bapak. Mu'jizi. Agak ditekan dikit Pak. Mu'jizi. Ya, seperti itu. Sudah Pak, barakallahu fiik. Jadi makanya kenapa kok kita sarankan Bapak Ibu bacanya itu tahqiq. Tahu tahqiq? Lambat. Ya, lambat. Karena memang kita benar-benar pengen mentartilkan hurufnya dengan tepat. Kalau kita bacanya ngebut terus, takutnya nabrak Bapak Ibu. Nabrak bacaannya maksudnya. Baik. Kita lanjutkan yang harokat ini insyaallah lebih mudah. A, ai, au. Oke. Alaikum. Silakan Bapak. Alaikum. Sekali lagi. Alaikum. A. Lagi. Alaikum. Oke, sudah. Ini ya alaikum ini yaknya rokhawah ya. Jadi sebenarnya ada temponya. Kayak alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihim, enggak, tapi alaihim seperti itu. Alaikum. Baik. Lanjut. An ibadatikum. Silakan Bapak. An ibadatikum. Sekali lagi ya Pak, dilancarin. An ibadatikum. Ibadatikum. An ibadatikum. Ai. Nah itu bisa Pak. Sekali lagi ya Pak. An ibadatikum. Sip. Sudah Pak, barakallahu fiik. Marji'uhum. Marji'uhum. Bareng-bareng. Marji'uhum. Silakan enggak Bapak? Kelihatan ya? Oh, pesaknian Kak. Silakan Bapak. Marji'uhum. 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 Sip, sudah Pak. Barakallahu fiik. Tasdid nih. Tasdid. Ternyata ada contohnya dalam Al-Qur'an. Saya cari ya Pak Ibu. Fathah ketemu ain tasdid fathah. Fathah ketemu ain tasdid kasroh. Fathah ketemu ain tasdid dhammah, itu ada Pak Ibu. Ya. Awalnya kan kami dulu nyusunnya ini ya. Ini sebenarnya dari Syekh Hanafa ya, Faswatul Lisan beliau. Ada terjemah yang tanya, emang ada Mas Aktiar ini fathah ketemu ain tasdid itu kayak gini dalam Al-Qur'an? Ternyata ada Pak Ibu. Ya ternyata ada. Akhirnya ya udah saya kasih contohnya sekalian di dalam Al-Qur'an. Jadi contoh-contoh ini semuanya diambil dari Al-Qur'an. Tidak ada yang dari hadis, tidak ada. Apalagi dari kalam-kalam Arab biasa nggak ada. Seperti itu. Wa na'amah. Silakan Pak. Wa na'amah. Oke, sip, sudah. Barakallahu fiik. Wala tusa'ir. Silakan Pak. Wala tusair. Oke. Shotnya Pak, belum nyampe ya. Lanjut aja Pak. Sudah. Kita belum belajar shot ya. Yuda'un. Yuda'un. Silakan Pak Haji. Yuda'un. Agak ditekan dikit Pak Haji. Yuda'un. Yuda'un. Nah, sip. Yuda. Ya, sudah Pak. Ya memang kadang nggak bisa instan ya Pak Ibu ya. Makanya target huruf ain ini biasanya
Saya targetkan buat kawan-kawan itu yang penting sudah bisa dibedakan antara ain dengan alif atau hamzah ya. Antara a dengan a ada bedanya. Minimal itu dulu. Jangan sampai tidak katik bedanya nian. Ya, karena nanti artinya bisa jauh. Ya, artinya bisa jauh. Khosyi'in orang-orang yang khusyuk. Khosiin hina, orang-orang hina. Ya, kayak misalnya kunu qiradatan khosiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Tapi kan illal khosyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, beda huruf bisa beda arti. Alam ya, alam semesta. Alam penyakit. Nah, ada beda antara ain dengan a. Ya. Kok susah Mas Baktiar? Bahasa Indonesia juga ada Bapak Ibu. Jadi pas pelajaran fikih ini dari Syekh Mustafa Abdul Nabi, beliau heran bahasa Indonesia itu kok banyak yang sama kata-katanya. Kami juga santai-santainya itu kita rekaman ya Bapak Ibu, saya dengerin. Itu heran, beda gimana, susah gimana gitu kan Syekh. Emang ada yang sama? Iya. Beliau tanya, mohon maaf ini ya Bapak Ibu ya, orang buang air besar itu namanya apa? Ya itu tadi. Kawannya emas itu apa Bapak Ibu? Perak. Jadi orang Arab antara B dengan P itu dekat gitu kan bagi mereka gitu kan. Jadi sebenarnya ini karena kita mungkin bingung bedanya apa sih Mas Dokter antara A dengan A, kan dikit banget bedanya. Ya hampir sama dengan kita antara perak dengan ya tadi ya. Ya makanya karena ini bukan bahasa kita sehari-hari, jadi kita perlu pahami bahwa ini sudah beda huruf Bapak Ibu, sudah beda huruf, makanya harus dijaga. Baik, kita lanjutkan. Tadi ini belum ya. Ni'a baca. Jadi saya nggak ketemu di Al-Quran kasroh ketemu ain tasydid kasroh atau dhammah. Saya nggak ketemu Pak Ibu. Kalau ketemu nanti bisa info bareng. Lam tastati' alaihi sabra. Lam tastati' alaihi sabra. Silakan Pak. Lam tastati' alaihi sabra. Sabra. Dikasih be Pak. Berapa benang? Nah, sabra. Nah, sekali lagi ya Pak. Lam tastati' alaihi sabra. Lam tastati' alaihi sabra. Sabra. Nah, sudah Pak. Tidak apa-apa. Kita akan fokusnya ain. Ainnya udah benar tadi. Taib. Nah berarti dhammah ketemu ain tasydid fathah, itu saya nggak ketemu. Su'irat. Silakan Pak. Su'irat. Agak tekan lagi ya Pak. Su'irat. Lagi. Su'irat. Baik. Sudah Pak. Pernah saya sampaikan ya Pak Ibu ya, cara ngelatihnya ya. Ini dari seorang syekh ya, tapi agak jorok ya. Jadi minum gitu kan. Nanti minum airnya nanti digerak-gerakin di sini di tenggorokan. Itulah letaknya makhrajnya huruf ain. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ngucapin ha, harusnya bisa ngucapin ain. Karena kalau kita lihat di sini, ini huruf ain kan di sini nih. Betul? Di sini. Nah, di sini. Huruf ha juga sama, Bapak Ibu. Nah, bedanya dia nggak nempel. Ya, dia Nah, tinggal ditarik itu ain. Itu ain dia. Jadi harusnya ketika bisa ngucapin huruf ha, tinggal dikit lagi itu bisa ketemu huruf ain seperti itu. Baik. Paham Bapak Ibu?
malam-malam lah capek kan belajar cak ini kan. Nggak apa ya Pak Ibu ya, karena yang Allah nilai itu prosesnya. Ya du'aul yatim, silakan Bapak. Yadu ul yatim. Step sudah Pak. Ya saya itulah Pak. Karena misalnya belum bisa bagus nian, yang penting sudah diusahakan ditekan gitu. Tapi kita ulang dari awal karena ini huruf ain, ya sudah dari awal dari sukun. Kita ulangi lagi. Yang pertama Pak, kotak pertama ini dia. Kelihatan apa? Kelihatan ya? Saknian kan? Wala ta'sau. Silakan Bapak. Wala ta'saw. Oke. Sudah Pak. Ainnya sudah ya gitu. Tinggal fa-nya tadi ya. Dilatih terus lidahnya dikeluarin. Ta'sau. Baik. Selanjutnya sami'na. Silakan Bapak. Sami'na. Oke. Sudah Bapak. Nah, cak itulah. Jago. Ya, tinggal nanti ketika membaca Quran dipraktekin terus ya, makanya pelan-pelan. Masih ingat video motoran ngebut? Itu tiap ini kan santri pondok baru Bapak Ibu, yang kemarin udah lulus kan. Pasti tak styling video itu. Karena anak muda kan seringnya seneng ngebut kan, apalagi pas baca Quran. Ya semoga bisa jadi pemahaman buat mereka. Baik, lanjut. Mu'jizi. Mu'jizi. Silakan Pak. Mu'jizi. Ayo, agak ditekan ya Pak. Lagi mu'jizi. Mu'jizi. Oke. Mana ya? Coba Pak dilebarin. Mu'jizi itu. Dilebarin mulutnya. Mu'jizi. Sekali lagi ya Pak. Mu'jizi. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Oh, sudah. Yang harokat sekarang. Alaikum. Silakan Pak. Alaikum. Nah, sudah Pak. Baca itulah. Pisan ya. Emang kadang kita ini huruf ini bisa, huruf yang lain nggak bisa. Huruf yang lain bisa, huruf ini nggak bisa. Itu biasa Pak Ibu. Ya, makanya nggak perlu minder Pak Ibu, karena sebenarnya dari 29 huruf hijaiyah itu paling nggak nyampe 50% kita nggak bisa. Pasti cuma sedikit sebenarnya. Ya, cuman memang harus dilatih. Gitu. Lanjut. An ibadatikum. Silakan Bapak. An ibadatikum. Yang anda benar Pak, yang ai coba Pak. Ai. An ibadatikum. Sekali ya Pak. Ulangi saya Pak. Ai. Ai. An ibadatikum. Sudah Pak, tinggal dilatih Pak. Yang ain udah benar Pak, yang a udah benar, tinggal yang ai. Baik. Ibu-ibu ya, kita lanjutin. Nanti mohon izin Pak Ibu ya, saya sebelum Isya saya udah luncuran. Hari ini ada jadwal ngisi 1 Muharram di musola bawah, musola Nurul Hidayah. Itu ya Pak ya, di bawah ya. Saya juga belum tahu tempatnya. Nanti nyari-nyari dulu. BTN ya Pak? Sebelum jembatan ya Pak? Oh yang sebelum Kebon Agung ya? Oh iya. Ya arah Kebon Agung nggak Pak? Oh iya. Siap. Marji'uhum. Silakan Ibu. Marji'uhum. Sip. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Wa na'amah. Silakan Ibu. Wa na'ama. Dideketin Ibu mic-nya Ibu. Wa na'ama. Baik. Sudah Ibu.
Soalnya lah maksimal tuh. Tapi itu sudah ada bedanya dengan hamzah. Ya, barakallahu fiik. Kita ulangi, kita baca lagi. Wala tusa'ir. Silakan Ibu. Wala tusoir. Sekali lagi Ibu agak ditekan ya. Wala tusoir. Nah, sip. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Dilatih terus Ibu ya. Sekali lagi. Yuda'un. Silakan Ibu. Yuda'un. Sip, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Udah habis? Nah. Coba kita lihat hurufnya apa setelah ini. Kalau mudah ya kita lanjutin ya. Jam berapa sih Isya, Bu? 25 ya. 25. Selamu. Oh, boleh, Bapak. Oh iya. Siap. Ya. Kita cek di sini ya, Pak. Nah, di sini coba antara si hamzah dengan si ain ya. Ini ada ain. Ada ain. Kelihatan ya, Pak? Kurang ya. Ini ain, betul? Kalau fathah bacanya a, ya. Terus ini ada alif. Kalau difathahkan bacanya a. Nah. Terus ada hamzah. Kalau difathahkan bacanya a. Terus kalau ada kayak gini, ini juga a. Terus ada yang kayak gini, ini juga i. Saya antarkan dulu. Terus ada lagi di sini mungkin bentuknya seperti ini. Gini. Ya. Biasanya dia itu kayak gini. Sukun dia. Mukminun gini. Mu gini. Terus ada misalnya bi sa. Pertama kita bahas dulu Pak Ibu, ini dia. Ini semuanya sama suaranya. Ini semuanya sama. Ya, mau dibaca a, i, mu, bi sama. Ini huruf yang sama sebenarnya. Ini semuanya adalah huruf yang sama. Intinya gitu aja. Ya. Jadi jangan sampai ini kadang saya ketemu kawan juga sampai kaget dia. Dikirain itu ain ya Pak Ibu. Jadi dibaca kok ketemu kayak gini, bukan. Ini memang simbol ini ya Pak Ibu diambil dari huruf ain, bener huruf ain. Yang buat simbol ini Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Karena zaman dahulu hamzah ini nggak ada simbolnya. Orang Arab bisa dibacanya gimana? Ya kayak orang Arab zaman dahulu bisa membaca tulisan Arab tapi nggak ada tanda harokatnya, gitu ya. Nah. Jadi ambil dari ain, dipotong ekornya. Emang persis, ini emang kepalanya huruf ain Pak. Tapi ini suaranya a. A biasa, a i u e o. Ya. Ini a, ini a, ini a, ini i, ini mu, ini bi, sama suaranya. Nah, ini yang sukun, ini yang sukun. Jadi kalau Pak Ibu baca Al-Qur'an ketemu kayak gini, inilah huruf yang sama. Mau disebut alif boleh, mau disebut hamzah boleh juga. Ya. Yang penting dia ini huruf yang sama. Bedanya apa dengan ini? Ya ini beda. Nah inilah yang namanya ain. Kelihatan kan? Nah, inilah yang namanya huruf ain yang besar ini. Ya. Ini huruf ain yang makhrajnya baru kita pelajari tadi.
ai, au. Nah, ini huruf ain. Begitu Bapak ya. Nah, ada yang lain mungkin? Hal-hal simpel nggak apa Bapak Ibu yang mungkin masih mengganjal. Kalau sama Baktiar nggak usah malu. Ya. Kalau itu Ustaz, Gimana Pak sih? huruf bulat itu Ustaz, Ini? itu ada yang kadang-kadang bentuknya bulat, kadang-kadang ada yang bentuknya lonjong. Oh iya. Nah, nanti kita pelajari di bab terakhir itu Pak Haji. Kita coba cek ya. Di Al-Insan. Ya. Ini dia. Saya kasihkan itu di bab akhir ya. Ini dia. Nah, ini kan? Ya ini wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini dengan ini sama beda Pak? Beda ya beda. Astagfirullah ya, ini dia antara yang pertama dengan yang kedua beda. Bedanya apa? Kalau yang ini Bapak Ibu, yang lonjong ini ketika diwasol alifnya nggak dibaca. Kayak misalnya lafaz ana ini, wala ana abidum, ya kurang domanya. Ini nggak dibaca panjang. Tapi kalau ini berhenti di sini panjang dia. Wala ana jadi matobi. Simbolnya seperti ini. Kok seperti itu? Emang seperti itu bacanya. Qawarira ini ya Pak Ibu. Nah, berarti apa? Yang pertama ini kalau Ibu wakaf di ayat 15 dibaca qawarira. Ya. Cuman kalau bisa diwasolkan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu wakafnya di sini karena kehabisan nafas, pengen diwasolkan cuman ternyata nggak nyampe nafas, maka wakafnya bukan qawariro yang di sini, yang di ayat 16-nya, tapi qawarir. Jadi qawariro qawarir. Tapi kok di qawariro yang pertama dibaca qawariro seperti itu. Kenapa? Bulatannya beda. Ini bulatannya lonjong membuktikan kalau dia wakaf dibaca mat, kalau dia wasol diterusin bacanya nggak dibaca matnya, panjangnya nggak dibaca. Tapi kalau bulatannya seperti ini, ya bulatannya cak ini tidak lonjong, maka ini membuktikan bahwa saya ini nggak dibaca Ibu Bapak. Alifnya ini tidak dibaca, baik ketika baca terus atau berhenti di sini nggak dibaca, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, itu. Sudah Pak Ibu ya, saya izin duluan ya, tidak apa ya. Nah, ya terima kasih atas perhatiannya dan semoga diberi keistiqomahan Bapak Ibu dan tetap semangat ya, semoga bisa khatam kitabnya. Amin. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Ke sebelah kirinya ya Pak. Itu pinggir jalan ini Pak. Agak masuk ya Pak.
Mizan ya. Musola ya Pak ya. Tapi bisa ya. Lumayan ya. Iya Pak.